Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yulintan Cintia. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pajak penghasilan dalam perusahaan dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPH ini berlaku untuk perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk perusahaan terbatas atau PT, perusahaan firma atau FA, perseroan komanditer atau CV, yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam, mulai dari pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai. PPH 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan jasa atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Untuk membayar pajak ini, biasanya perusahaan akan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Setelah Anda memotong penghasilan karyawan dan menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah, Anda berkewajiban memberikan bukti potong PPH pasal 21 kepada karyawan Anda. Pajak ini dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang ekspor, impor, maupun reimpor atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah. Ketentuan PPH 22 lebih rumit dibanding PPH 21 atau PPH 23. Karena pajak PPH 22 hanya dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan bagi penjual maupun pembeli, sehingga PPH 22 dikenakan baik saat penjualan maupun saat pembelian. PPH 23 akan dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak pada saat terjadi transaksi antara dua pihak, seperti transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, di mana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPH pasal 23. Pajak ini merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, PPH yang dikurangi PPH dipotong, serta PPH yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPH 25 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak, di mana pajak ini harus dilunasi dalam waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Bagi Anda yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri, diwajibkan untuk memotong PPH 26 berdasarkan aturan di Indonesia. Pajak yang harus Anda potong dari wajib pajak luar negeri adalah senilai 20%. Namun,
Jika mengikuti tax reati atau penghindaran pajak berganda P3B, maka tarifnya pun dapat berubah. PPh pasal 29, PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan. Pajak ini bisa terjadi ketika jumlah pajak terutang perusahaan dalam 1 tahun lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor, di mana pajak ini harus dilunasi sebelum Anda menyampaikan SPT tahunan PPh Badan ke kantor pajak, yaitu 30 April. PPh ini biasa disebut PPh final yang dikenakan pada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh ini berbeda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk bisnis dengan omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka tarif pajaknya adalah 1%. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, seperti pelayaran dan penerbangan internasional, pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan asing, perusahaan asuransi luar negeri, dan perusahaan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Pajak penghasilan atau yang biasa juga disebut dengan PPh 25 merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lain atas penghasilan yang didapat. Peraturan pajak penghasilan ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami perubahan berturut-turut. Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah subjek pajak pribadi merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pajak harta warisan belum dibagi merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Selain subjek pajak, ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. Mereka adalah yang tidak wajib membayarkan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang merupakan bukan subjek pajak adalah Badan Perwakilan Negara Asing yang berada di Indonesia. Yang kedua, penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Indonesia atau WNI, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut campur dalam organisasi tersebut, dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh, WTO, FAO, UNICEF. Yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak penghasilan adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak.